Ramadan tu pelaminan. Ya, temanya tahu ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Udah. Oke, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Willianto Ramadan di podcast Majelis Qohwah. Ini edisi spesial ini, spesial, ya. Ini kita bertemu kembali dengan pemateri sebelumnya ya, teman-teman. Di yang sebelumnya beliau mengisi di acara podcast edisi Nyali, ya, edisi Nyali, Nanya Ahli, ya, berkaitan dengan pendidikan Islam. Nah, insya Allah hari ini ya dengan pemateri yang sama, ya, di suasana yang berbeda. Ya, karena memang posisinya sekarang kita berada di bulan suci Ramadan nih. Masya Allah. Ya, Ustaz ya, luar biasa nih. Allahu Akbar, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi nggak ada kopinya. Jadi nggak ada kopinya, kayak begitu. Biasanya kan majelis qohwah identik dengan kopi ya. Karena memang tidak ada kopi ya, Anda pun kaosnya jadi pakai kaos Katuting ini. Ini brand awal ya, Katuting, kajian Sabtu Peting. Ininya tetap masih ini pakai kopi. Arek Katuting, arek majelis qohwah masih eta kene. Yang penting ada kopinya. Yang penting karena kopi balad ngaji orang sarerea. Begitu saat slogannya. Oke, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah di podcast kita kali ini podcast edisi spesial ya. Ini edisi spesial nih, insyaallah berkaitan dengan masih ada kaitannya dengan tema yang sebelumnya ya, berkaitan dengan resepsi. Oh, resepsi. Jadi kemarin dengan Ustadz Feby kita ngebahas masalah bedah berita kan, intinya ngebahas seputar resepsi pernikahan lah, kayak begitu. Cuman pas dibahas-bahas, iya rada seger oke ngebahas pernikahan ya. Biar pada melek ya. Aduh, apalagi biar pada melek siang-siang gini. Nah, apalagi siang-siang kayak begini. Jadi memang teman-teman semua ya, di bulan Ramadan ini begitu sangat luar biasa sebetulnya. Selain daripada banyak pahala yang kemudian akan Allah berikan ya kepada kita semua, lalu kemudian pintu ampunan ya, maghfirah dari Allah itu dicurah limpahkan ya. Di antara yang berikutnya bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan kayak begitu. Nah, di antara keberkahannya ini ya tidak sedikit gitu kan ya, setelah Ramadan itu ya biasanya. Syawal ya biasanya banyak orang-orang ya, pemuda lah ya, pemuda yang kemudian langsung melangsungkan resepsi pernikahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di edisi kita kali ini ya, ini edisi podcast spesial. Kita akan membahas dengan tema kita akan berbicara atau diskusi seputar tema tentang Ramadan tuh pelaminan. Masya Allah, ini emang mudah banget lah persiapan. Itu. Jadi emang begini teman-teman semua ya. Sedari awal Anda sering menyampaikan bahwa segala sesuatu itu memang butuh yang namanya persiapan. Betul. Menghadapi bulan Ramadan itu butuh persiapan. Tukang tani arek nyangkul di sawah oge eta butuh persiapan. Itu kan ya, sebelum subuhnya harus apa dulu ya, minimal mandi ya. Mandi lah tuh nya. Kerang apa lah. Nah, soalnya kan mau kokotoran kayak gitu, tapi asal mandi heula nya jiga nama. Ya, intinya pasti membutuhkan yang namanya persiapan kayak begitu. Karena memang kalau tidak ada persiapan, seahli apapun kita pasti akan ada kegagalan. Seperti itu. Betul. Nah, begitupun ketika teman-teman semua ya, khususon singelillah ya, baik yang jombloan jomblowati yang sudah ingin menikah atau bahasa Ustadz Agusnya itu TKD ya, tos tekiat deui. Itu butuh sangat ilmu atau persiapan bagaimana cara bisa menghadapi pelaminan. Betul. Masya Allah. Jadi jangan salah ya, aya nu rumah salah gitu. Rumah saya udah bisa gitu kan ya menghadapi pelaminan, tetap pas sudah di pelaminannya mah gempeur kene gitu kan ya. Berapa kali ngulang dulu Zat? Sekali dong. Oh sekali ya, sah langsung. Langsung sah. Kan sudah persiapan. Nah sudah persiapan. Nah itu
Pentingnya Ya, persiapan di situ. pentingnya persiapan gitu. Jadi pas ijab kabul itu ya nggak usah basa-basi, sekali sah kayak gitu. Cocok. Luar biasa. Oke, insyaallah alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Febrian Dani ini. Ya, tadi di mana saat ininya saat Coba di-sharekan lagi Ustadz. Di-share lagi apanya nih? Di-sharekan lagi tadi akunnya ya. Oh iya. Luar Masya biasa. Allah. Jadi posisinya Ustadz Febrian Dani ini bisa dibilang multitasking lah. Multitasking kan bahasanya? Ustadz? Ya bisa lah, bisa. Multi talent lah, ya, multi Masya Allah. talent. Jadi beliau itu karena memang dari praktisi pendidikan gitu kan yang mengamati juga bagaimana perkembangan pendidikan saat ini, ya beliau memang mendalami dalam hal tersebut. Tapi di sisi lain, ya beliau pun ya selain daripada seorang pengajar, ya Ustadz Febri ini dia seorang trainer, Insya Allah, public speaker, ya. Sosiopreneur, ya masya Allah nih luar biasa nih, banyak sekali ininya ya. Langsung ada financial planner juga beliau ini. Nah ini yang paling kemudian menjadi mengapa Ustadz Febri cocok nih untuk membawa tema podcast kita ya edisi spesial kali ini, karena beliau adalah seorang wedding syariah planner. Masya Allah. Allahu Akbar, Ustadz. Allahu Akbar. Kayaknya langsung nanti pada ini deh. Nah, ya, jadi langsung saja lah ya. Betul tadi intinya satu butuh persiapan, kemudian yang kedua di dalam pernikahan itu kan membutuhkan yang namanya inti dari kita melangsungkan pernikahan itu kan ingin mendapatkan keberkahan. Betul. Ya. Maka ketika kita menikah itu bukan hanya sah, sekedar sah saja, tapi ada plus-plus yang lain, yaitu pernikahan kita betul-betul diberkahi oleh Allah karena pernikahannya ini sesuai dengan syariah seperti itu. Karena memang anak melihat antum ini posisinya juga wedding syariah planner nih Sat, ya. Jadi nanti sambung-sambungi lah gitu kan ya dari Ramadan ke pelaminan itu kayak gitu. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Bagaimana apanya ya terserah Ustaz. Jadi ini serba ini sih ya spesial. Ya serba biasanya spesial kalau ini. spesial kan dadakan ya. Anget-anget ya. Anget-anget biasanya kayak gitu. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran nih udah bisa diundang lagi di podcastnya Kang Willy ya di Majelis Qohwah meskipun tanpa qohwah ya. Iya. Karena kita hilang qohwahnya siang. Harusnya nanti edisi malam mungkin ya. Edisi biar malam ada harusnya. kopinya. Ya, jadi memang from Ramadan to pelaminan ya. Jadi kalau dari temanya tadi yang diangkat kan berarti setelah Ramadan menuju pelaminan. Ya tadi kata Kang Willy juga sampaikan bagaimana biasanya bulan-bulan Syawal ya atau biasanya sebelumnya sih Sya'ban ya. Sya'ban, Syawal nanti puncak-puncaknya Zulhijjah tuh ya. Itu puncaknya saja. Puncak ya. Puncak. Jadi kalau bagi para wedding organizer atau para vendor-vendor ya, nah itu ini lagi persiapan juga ya. Persiapan untuk menarik cuan. Enggak ya. Orang-orang marketingnya mulai ini ya. Luar biasa. Masa hilal aja udah kelihatan masa jodoh belum? Tenang teman-teman yang jomblo jangan dulu baper, ini masih awalan ini. Makasih lanjut. Nah, jadi memang ya tadi gitu kan sebenarnya masih ada kaitan juga di pendidikan ya. Kebetulan memang saya di wedding syariah planner ya dengan ya kemarin ya Ustadz Febi ya itu partner saya juga. Ustadz Febi itu partner ya. Partner juga. Luar biasa ya. ini. Jadi pertama memang kalau bicara pernikahan ini nggak bisa lepas dari ilmu ya. Ilmu yang paling penting buat teman-teman semua nih, apalagi para pemuda yang udah siap-siap ya mau menikah ya, maka dari sekarang cari ilmunya ya. Cari ilmunya dengan cara apa? Dengan cara ya kita ngaji ya, ikut kajian-kajian ya. Kajian apa yang memang bisa nanti mengantarkan kita atau itu memberikan kita ilmu tentang pernikahan ya, coba cari ya spesifik ya. Misalkan memang biasanya kan ada training pranikah kan gitu kan ya, atau memang kajian-kajian yang memang spesifik khusus untuk menuju pernikahan. Nah salah satunya di podcast kali ini mungkin nanti kita akan sedikit bahas gitu kan. Nah lalu apakah memang kalau bicara kajian pranikah itu harus berkaitan dengan hal yang menikah saja? Ya itu jelas pastinya
Tapi kita juga harus penting ya tahu ya terkait dengan akidahnya dulu atau ya tadi ya latar belakang alasan menikah. Jadi walaupun temanya From Ramadan to Pelaminan, tapi di sini bukan sebatas ngomporin biar cepat-cepat nikah ya. Tapi kita ingin mengedukasi nih, kita ingin kasih edukasi tentang persiapan menuju pernikahan tadi. Masya Allah. Nah, tadi bicara pertama adalah latar belakang pernikahan. Jadi menikah itu bisa beberapa alasan. Ya, pertama memang karena faktor ya, faktor usia. Jadi memang sudah waktunya mungkin ya. Ya barangkali buat teman-teman yang ya milenial ya. Kalau sekarang katakanlah usia 25, 26 ya yang belum menikah. Ya meskipun memang tidak ada patokan resmi, tapi ya kalau untuk laki-laki itu bisalah cukup matang ya. Nah, Rasulullah kan nikahnya di usia 25 ya. Nah, itu karena memang bagi beberapa penelitian menyatakan bahwasanya usia 25 itu usia yang matang lah, produktif ya. Karena katakanlah dia sudah lulus sarjana ya, sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau bagi perempuan itu cenderung 25 itu udah warning ya. Aduh, ya, tapi tenang, masih ideal ya, masih ideal. Jadi kan soalnya biasanya yang diburu-buru perempuan. Iya, ya, di betul. pihak ahwat ya. Kalau ikhwan biasanya santai aja. 30 belum menikah juga masih ya fine-fine aja gitu kan. Ya, bahkan di beberapa wilayah kan memang ada yang menetapkan usia sekian gitu kan. Karena tadi usia kemapanan. Dulu saya waktu di Malaysia pernah itu usia mapan menikah itu di 30 justru gitu kan. Jadi jarang tuh yang kayak di kita nikah muda ya. Kalau di Malaysia itu rata-rata 30 tahun gitu kan. Karena asumsinya sudah mapan gitu. Nah, jadi faktor U. Nah, faktor U ini ya ini faktor yang nggak masalah lah gitu ya, bisa diterima gitu kan. Dan kalau memang sudah waktunya ya silakan gitu kan dipersiapkan. Tadi mulai dengan mencari ilmunya. Terus yang kedua alasan menikah lainnya adalah karena faktor kebelet. TKD itu apa sih? Nah, ini yang TKD itu tekiat deh. Tas tekiat deh. Sudah banyak serangan di kanan kiri gitu kan ya. Attack on Titan. Jadi Attack on Titan. Attack dari sana sini ya. Gitu kan. Ditenggar di sana sini berarti ya, ditenggar. Mungkin ada temennya yang usia masih muda tapi sudah menikah. Terus ada lagi yang lain ya, nggak lama nyebar undangan dan sebagainya. Akhirnya aduh masa sih saya kapan nih ya. Nah kalau yang faktor kebelet ini perlu dipertimbangkan secara matang ya, karena perlu dipertimbangkan ya. Soalnya ya tadi kalau memang kebelet dan usianya masuk ya oke, nggak masalah, berarti faktor usia. Tapi kalau memang kebelet tadi misalnya masih 17 tahun ya tapi udah pingin, ya tidak salah kok, nggak ada masalah ya. Hanya tadi persiapannya harus dipertimbangkan, karena kan kita bicara menikah tuh nggak cuma 1 hari 2 hari gitu kan. Kita bicara untuk selamanya seperti itu. Nah jadi yang masih faktor kebelet ya, yang nanti identifikasinya apa ya tadi gitu kan. Misalnya kita sebenarnya masih nyaman aja, masih fine aja, belum butuh gitu kan ya untuk menikah, tapi hanya gara-gara undangan dari sana sini akhirnya kita kompor lah gitu kan. Nah berarti silakan dicek, jangan-jangan itu masih kebelet gitu kan ya, jadi buru-buru gitu. Usaha lah pokoknya lah. Bahaya ya ini ya. Bahaya. Enggak. Nah, terus yang ketiga, selain faktor kebelet, yang ketiga ini faktor terpaksa. Nah, kalau faktor terpaksa ini biasanya memang cenderungnya di kalangan perempuan ya. Kalau laki-laki kepaksa ya jarang sih, tapi kalau perempuan tuh sering. Misalkan ya mungkin tadi ya, ada mungkin teman-teman barangkali ya, khususnya pendengar yang akhwat nih ya, mungkin dengan menikah ya, dia bisa menyelesaikan, apalagi dia punya masalah, lalu dengan adanya pernikahan maka dia harapannya permasalahannya bisa selesai ya. Contoh mungkin kalau misalnya perempuannya perantauan ya, aduh saya nggak punya siapa-siapa di sini gitu kan, nggak ada yang ngebiayain hidup, orang tua misalnya gimana, kayaknya dengan menikah kan akhirnya punya suami tuh yang bisa melindungi ya, memberikan backup, backup segala-gala gitu kan ya.
Ya ini kalau faktor terpaksa atau karena kondisi ya, karena kondisi. Nah ini juga perlu diperbaiki niatnya karena memang seringkali juga penting diketahui buat teman-teman semua, menikah itu bisa jadi solusi, bisa juga tidak, gitu ya. Karena ya tadi tidak semua apapun masalahnya menikah solusinya kan. Iya betul. Bukan kayak minuman ya. Gitu. Bisi itu kan ya pas nikah malah nambah masalah. Nah gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan. Nah yang keempat, yang terakhir, nah ini faktor yang paling klasik lah gitu ya. Tapi ya nggak masalah itu. Faktor dalam rangka menjaga diri gitu kan ya. Jadi daripada nanti jatuh ke pacaran ya, berujung ke perzinahan, ya lebih baik menikah kan Kang. Ya Ustaz, kan kalau menikah kan kita sudah halal dan sebagainya. Ya ini sih nggak masalah. Ini juga bagus lah ya. Kalau alasannya memang karena dalam rangka tadi kan menikah itu karena untuk ibadah seperti itu ya. Iya. Nah, itu pernikahan itu jangan salah, bukan hanya sebatas ibadah saja. Jadi memang dan di kalangan pemuda itu pernikahan bukan hanya sekedar ibadah, tapi memang ibadah yang paling disenangi. Oh gitu ya. Ya kalau kata Ustadz Boy bukan cuma pemuda ya, buat yang tua pun sama. lanjut. Nah itu ya emang yang biasanya ditampilkan pasti yang senengnya. Kan ya iyalah, mana ada kita nampilin sesuatu yang nggak seneng kan ya. Nah, tapi bukan berarti banyak tidak senang, karena kan tadi ya menikah itu sebenarnya 5%-nya seneng ya, 95%-nya seneng banget. Sudah satu frekuensi ya. Soalnya memang kerasa betul. Nah jadi 4 alasan tadi. Nah ini coba teman-teman nanti pikirin dulu lah. Pikirin dulu ya 4 alasan ini, pikirin dulu. Kira-kira teman-teman di posisi mana? Di posisi karena usia, di posisi karena terpaksa ya? Atau karena kebelat, atau karena yang memang tadi ingin menjaga diri. Ya. Sebenarnya keempat alasan ini sih nggak ada masalah ya, selama tadi balik ke niatnya. Ya. Saya dulu juga nikah di usia muda, kan. Soal itu Kang Willy juga nikah di usia muda. Tapi alhamdulillah ya, kita juga ya bisa mematahkan mitos katanya usia muda nikah nanti bakal begini begitu. Ya enggak juga sih gitu kan. Betul. Yang nikah muda masalah ada, yang berhasil ada. Yang nikah tua masalah ada, yang nggak berhasil ada. Ya. Semuanya ada permasalahan masing-masing. Nah yang penting persiapan tadi. Ya itu tadi kan nama juga mitos, misteri atas-atas. Atas-atas. Oke. Nah, jadi memang poin intinya ya teman-teman semua ini berkaitan dengan persiapan, dan memang di tema kita ini lebih kepada edukasi ya, kepada teman-teman yang memang sudah siap. Tadi 4 itu ya, apakah karena faktor usia, ataukah karena kebelet, ataukah karena menjaga ya. Yang keempat terpaksa kayak gitu. Ya. Kebalik nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Pokoknya segitulah. Nah, jadi memang edukasi ini penting ya, terutama memang tadi seperti yang kemudian Anda sampaikan di awal, bahwa ketika kita menikah itu kan bukan hanya sebatas menikah, tapi bagi perempuan itu menikah ini memang untuk kedepannya kayak begitu. Jadi memang kita menikah itu tidak hanya untuk 1 minggu ya. Tidak 1 bulan, tapi kawin kontrak berarti. Untuk selamanya kita ya pernikahan itu seperti itu. Makanya memang betul-betul harus dipersiapkan secara matang seperti itu. Nah tadi selain daripada 4 ya, karena itu kan faktor pernikahan tuh. Alasan menikah. Ya. Nah yang berikutnya apa lagi nih? Yang berikutnya setelah kita sudah tahu ya, katakanlah misalnya kita menikah dalam rangka untuk ya memang sudah siap menjaga diri sebagainya. Nah berikutnya tadi cari ilmunya. Nah, cari ilmunya mulai dengan apa ya ikutilah kajian-kajian keislaman ya. Jadi kajian keislaman tuh jangan cuma spesifik menikah aja, karena menikah juga kan banyak hal. Contoh begini misalkan, karena memang kebeletnya nikah ya, akhirnya ngajinya seputar pernikahan ya. Nah nanti giliran udah nikah jadi imam, tajwidnya bermasalah. Ayo sih, berat. Ayo jadi imam gitu. Aduh, cenah Al-Fatihah ge can bener. Nah, maksudnya di situ tuh. Jadi artinya
sebenarnya kalau ngaji itu ya ngaji secara umum, silakan ya, perbaiki mulai dari ya banyak hal sebenarnya, karena emang pernikahan itu tidak hanya sebatas memang kehidupan rumah tangga aja, tapi banyak gitu kan ya, seperti itu. Makanya di sini satu jelas memang untuk pernikahannya kita harus dalemin, minimal tadi kan pertama kita tahu tata cara sebelum menikah. Nah, jelas kan? Ada prosesnya namanya khitbah, ada ta'aruf. Nah, apa itu khitbah ya? Ya mungkin kalau dijelasin sekarang panjang lebar kayaknya nggak bakal cukup ya. Sehinggganya ini kisi-kisi lah. Kisi-kisi. Mungkin nanti ada edisi kedua ya. Edisi keduanya ya. Jadi apa itu khitbah ya? Khitbah itu singkatnya meminang gitu kan. Nah, nanti konsekuensi dari khitbah ada ta'aruf. Ya, ta'aruf itu berkenalan. Nah, berkenalan ta'aruf dengan pacaran itu berbeda. Karena bedanya apa? Karena ta'aruf itu sudah ada komitmen untuk menikah. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira nanti dalam ta'aruf ngapain aja kan? Ya. Ngapel gitu kan misalkan. Ya enggak lah ya. Ya ta'aruf itu intinya ya berkenalan, silakan saling mengenal ya. Kalau di saya itu di itu biasanya kalau ada teman-teman yang mau konsultasi nanti kita kasih gambaran silabus kayak pendidikan lagi gitu betul, ya. Jadi pokoknya nih pembahasannya ini gitu kan ya, begini. Ya terserah. Nanti sesuai kebutuhan memang kamu ingin tahunya sejauh mana. Kalau dulu atau banyak yang istilahnya mungkin ya kalau klien lah gitu ya. Kalau banyak yang teman-teman atau klien yang biasanya ngobrol memang mereka macam-macam ya. Saya pingin spesifik tahu ABCD-nya ya silahkan ya. Karena itu pilihan gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau saya sih dulu pribadi ya simple gitu kan. Pokoknya ya tanya-tanya apa yang menurut saya perlu ditanyakan, tanyakan. Yang kira-kira tidak perlu ya sudah gitu. Ya, itu ditaruh gitu aja. Nah, terus berikutnya yang paling penting juga, nah ini nanti selain ke proses itu, ini nih yang jangan sampai dilupain, masalah manajemen naluri ya. Kan jadi rasa suka cinta itu kan bentuk dari fitrah ya. Yang itu kalau kita kenal istilahnya dengan gorizah nau. Nah, gorizah nau ini sebenarnya gitu kan, ya itu banyak dorongannya dari eksternal ya. Jadi memang kita harus bisa mengatur ini. Maksudnya mengatur ini gimana? Ya kalau saya banyak teman-teman kalau misalnya ngobrol ke saya, pokoknya saya saranin jangan dulu memupuk rasa sebelum nanti saat pernikahan. Jadi biar nanti memupuk rasa ya. Jangan dulu. Jadi jangan Kang, pokoknya si Eta. Si Eta dicokot ke batur. Eta hate. Nah, hate jadi kudasa itu ya. Kadang kan suka gitu ya. Ya kayak pacaran kan gitu ya. Mengaku-ngaku itu milik saya. Oh, kamu milik saya. Milik siapa gitu kan? Akad aja belum pernah gitu kan. Betul. Itu kepemilikan tidak jelas gitu kan. Ya, ijab kabulnya kapan gitu kan. Nah, jadi itu manajemen rasa ya atau jadi manajemen rasa ya. Jadi ingat kayak ini ya. Jadi itu harus diatur dalam artian perasaan cinta itu alamiah nanti akan muncul kayak gitu. Nah, betul. Cuman jangan sampai kita ya istilahnya ya kalau memang ya istilahnya terlanjur bogoh gitu ya. Tadi gue TKD itu yang gitu ya. Khawatirnya kan tadi nanti bisa jadi Allah punya rencana lain. Punya kode yang lain. Makanya betul. Ya saya sarankan teman-teman janganlah memupuk rasa. Ya kalau tertarik oke lah gitu kan ya. Saya sepakat nih dengan apa yang disampaikan dengan Ustadz. Jadi memang ketika masa proses itu ya antara khitbah lalu kemudian ta'aruf khitbah dulu mana dulu ya. Nah ini mana dulu nih. Ya itu banyak versi lah ya kalau gitu. Hanya saja memang gitu. Poin intinya tadi betul. Ketika di masa-masa tersebut gitu kan ya kita jangan dulu memupuk rasa lah. Walaupun sejatinya kan ketika kita muncul ada rasa suka di awal, ada rasa suka itu fitrah gitu. Cuman memang entong terlalu teuing lah gitu. Dia bising ternyata ante jadi gitu tapi sakitnya tuh di sini main teh jadi teuing kan kayak begitu. Oke, salah dilanjutkan saya. Ya, nah tadi setelah selesai khitbah ta'aruf gitu kan. Nah, nanti di ta'aruf juga kan ya tadi memang kan ya tentang visi misi keluarga, kewajiban suami istri, termasuk kewajiban di luar pernikahan atau keluarga kita sendiri ya. Ada kewajiban dakwah juga di situ. Loh, kenapa ada kewajiban dakwah? Karena begini loh, mungkin banyak yang suka bilang menikah itu adalah urusan saya dan si Teteh. Enggak. Si Neng ya. Si Neng. Menikah itu sebenarnya melibatkan semua keluarga. Betul. Ya kan? Jadi ada ibadah-ibadah yang setelah pernikahan itu banyak ibadah yang Masya Allah ya. Jadi menikah tuh jangan dipersempit juga gitu. Ibadahnya cuman yang enaknya aja gitu kan ya. Nah, tapi ya tadi
ada hubungan menantu dan mertua, Betul. ya kan ya, ada hubungan dengan ipar kan. Betul. Jadi akhirnya kita lebih luas nih silaturahminya. Nah di situ harus apa? Ya kita harus bisa memanfaatkan. Jadi jangan sampai kayak kejadian udah nikah teh ambil we anaknya mertuanya atau katakanlah ya ada hubungan banyak ya yang kayak gitu cerita-ceritanya ya Betul. apa jadi ya istilahnya mah bukannya memperpanjang silaturahmi malah jadi memendek gitu kan. Ya jangan sampailah kita seperti itu. Yang lebih parahnya jadi dimusuhan mertua. Padahal kalau misalkan diperhatikan sebagaimana hadis Nabi ya, Ustaz, bahwasanya kita memiliki 3 orang tua. Satu orang tua kandung kita, yang kedua itu adalah orang tua ya dari pasangan kita, ya mertua kita mau bapak mau ibu, yaitu mereka adalah orang tua kita, dan yang ketiga itu adalah guru-guru kita. Nah, jadi memang porsi antara kita dengan orang tua kita dan juga orang tua dari mertua ya, orang tua dari mertua, orang tua dari istri, orang tua dari istri, orang tua dari mertua, sama situ ya, kan, sejajar lah. Jadi betul. memang sikap kita pun memang harus sama kalau begitu. Jadi memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz ya teman-teman sekalian. Jadi apa namanya itu ketika kita sudah mau menikah itu jangan hanya memikirkan aku dan juga si Neng, ya. Tapi memang kita pun harus memikirkan dengan iparnya, dengan apa dan keluarganya dan sebagainya. Kebetulan itu pun memang perlu seni ya untuk kemudian perlu bisa menjalin, ya perlu ilmu agar kemudian semuanya itu ya berjalan dengan baik-baik saja. Dan memang ini betul fakta, tidak sedikit kemudian ya menantu musuhan jeung mitohana gitu kan ya. Dan ini yang kemudian sangat-sangat tidak diinginkan sebetulnya. Apalagi sebagai seorang muslim ya. Apalagi sebagai seorang muslim seperti itu. Lanjut Zat. Iya itu. Insyaallah ya. Pokoknya panjang emang ini. Kayaknya bisa 3 episode mungkin. Iya 3 episode ini kalau diperhatikan nggak kerasa ini udah 26 menit kita ya. diskusi Zat ya. Tapi asa baru tadi. Baru tadi ya. Asa baru tadi. Ya emang pembahasan yang tidak akan pernah selesai itu pembahasan tentang cinta. Dan hantu. Kayak itu orang cerita orang di kamar mandi orang kayak gitu. Nah kita lanjut ya. Nah tadi kalau sudah selesai ya, tadi kan khitbahnya sudah, ta'arufnya sudah. Nah maka setelah itu kita memutuskan nih apakah masuk ke jenjang pernikahan atau tidak, seperti itu. Jadi nanti ketika pernikahan pun ya nanti kan baru ada kaitan dengan akad, resepsi termasuk. Nah, bagaimana nih resepsi dalam Islam? Ternyata itu ada loh hukum syara'nya. Makanya tadi kan saya namainnya wedding syariah planner ya. Betul. Jadi karena memang dalam Islam itu boleh dicek ya nanti di mungkin Kang Willy juga nih kan yang suka kajian kitab-kitab klasik ya, justru di kitab-kitab klasik itu juga dijelasin bagaimana prosesi kalau kita mengenal istilahnya walimah ya, walimah syar'i, walimatul urs gitu ya. Walimatul urs itu ya harus syar'i gitu kan. Syar'i di sini gimana? Ya berarti hal-hal yang berkaitan dengan hukum walimah itu tetap harus terikat dengan hukum syara ya. Ya mungkin secara umum sederhananya walimah syar'i itu yang biasa dikenal di masyarakat adalah adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan atau yang kita kenal dengan infisol, seperti itu. Ada dangdutnya Kang? Iya itu silakan dicek aja kira-kira syar'i atau tidak. Ini mah dangdutnya syar'i cina, yang nyanyinya pakai kerudung gitu. Ya, jadi ya apa namanya itu. Nah sampai segitunya, makanya dulu saya juga ketika awal-awal kan menikah itu kayaknya berat gitu ya, karena emang kebayang ya harus begini, modal berapa. Tapi ternyata ketika dalam Islam loh kok mudah sekali. Bahkan dalam salah satu riwayat kan dikatakan rayakanlah atau adakanlah walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing gitu kan. Jadi maksudnya kan 1 ekor kambing katakan berapa sih? Paling 2,5 juta gitu ya mungkin ya hitungannya. Terus pakai makan bareng. Nah jadi frame walimah tuh nggak kayak resepsi yang kemarin gimana gitu ya. Jadi itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 sampai kalau misalkan dilihat modalnya sampai ratusan juta lah. Masya Allah, ternyata sebulan teh cerai. Aduh. Ya, jadi betul jangan begitu. Jadi pokoknya jangan sampai meskipun memang mungkin itu katakanlah momen istilahnya kan kalau jadi pengantin tuh ya jadi raja dan ratu sehari gitu kan. Ya, tapi jangan sampai jadi raja dan ratu sehari terus
belangsak kemudian. Eta Apa bahasanya? balangsakna eta Ustaz ya bener. Nggak ada padanan kata yang pas ini kayaknya. Ya maksudnya ya jangan sampai begitu. Jadi sampai teman-teman misalkan harus ngorbanin utang, ngorbanin harus betul, misalnya jual, kalau di kampung mungkin kayak jual sawah, jual itu. Ya memang sih betul gitu kan, istilahnya sah-sah saja gitu kan kalau itu hak teman-teman. Tapi alangkah lebih bijaknya gitu kan kalau kita walimah itu dengan ya kembali ya namanya sederhana ya. Iya. Cek. Ya. Yes, ini pasti videonya kepotong karena memang kendala teknis nih Zat. siap. Kendala teknis yang memang mudah-mudahan bisa teratasi dalam waktu dekat ini. Mantap ya. Oke, tadi berkaitan dengan sederhana. Pernikahan yang sederhana itu relatif. Ya, jadi kita bicara biaya lagi kan. Kemarin biaya, sekarang biaya. Ya emang hidup ini tidak lepas dari pembiayaan. Dan kalau dalam akuntansi itu biaya itu jadi beban. Ekonomi kan? Ekonomi. Masih ingat ya? Masih ingat. Makanya biaya itu sama dengan beban. Tapi bisa BEP itu ya sudah syukur alhamdulillah. Sudah ya, break even point ya. Jadi nanti teman-teman ya kalau mau menikah ya silakan konsultasi dengan Kang Willy juga ya. Biar bagaimana caranya biar walimah itu bisa BEP ya. Dan bisa balik modal. Nah tadi kita bicara sederhana. Jadi sederhana itu memang ya relatif juga. Artinya mungkin tadi bagi sebagian kalangan ya yang memang memiliki kemampuan ya sah-sah saja gitu kan ya. Nah hanya tetap secara syariatnya, tuntunannya ya gitu kan. Ya misalkan banyak kan sunnah-sunnahnya ya, misalkan mengundang anak yatim dan sebagainya, itu boleh, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Nah beres pernikahan selesai, nah setelah pernikahan ya otomatis kita masuk ke bahtera rumah tangga. Nah disitulah nanti istilahnya episode realnya. Jadi yang dari hitbah sampai itu mah OVA itu. Edisi OVA ya? Edisi OVA itu. Mantap. Nah main seriesnya itu. Main seriesnya pasti itu setelah pernikahan. Nah artinya di sini kita ya teman-teman semuanya khususnya yang memang mau berencana ya mau nikah setelah Ramadan ini atau target ya mungkin Syawal, barangkali udah ada yang netapin tanggal kan penonton nanti di channel YouTube-nya Kang Willy ini, atau mungkin sudah ada rencana sekarang udah ancang-ancang gitu ya, Kang tabungan saya sudah ready nih, saya sudah siap tapi calon belum ada, gitu kan, silakan hubungi. Nomor yang ada di mana nih? Di mana ya? Nah, jadi jadi memang banyak ya. Ya kurang lebih berarti kan kalau kita runutkan tadi alasan menikahnya dulu apa, terus ilmu-ilmu seputar persiapan pranikah, ya hitbah, ta'aruf. Jadi jangan sampai nanti salah. Kan udah hitbah, Ustaz. Jadi kan boleh aja kita bawa kemana-mana. Itu keliru itu. Jadi meskipun dalam kondisi hitbah, maka itu tetap statusnya belum suami istri. Jadi nggak boleh misalnya ya mungkin pakai mobil bareng atau boncengan bareng. Kalau di masyarakat memang kan atau istilahnya tunangan ya. Iya, tunangan bahasanya. Tunangan itu udah sah aja, boleh di kemana-manain juga gitu kan, dibawa kemana-mana dan nanti bakal nikah. Ya, cuman dalam syariat sebenarnya itu tetap karena posisinya dia belum suami istri. Jadi ya hukumnya masih berkaitan dengan orang asing gitu ya, bukan mahram seperti itu. Berkaitan tadi dengan tunangan ya. Anda ini cek anak mah menik kararagok gitu. Ya. Kararagok asli. Anak melihat teman-teman anak ya yang sama juga tunangan itu kan sampai tuker cincin ya. Iya, betul. Cek anak mah tinggal mendatangkan penghulu ya. Ijab kabul, cincin udah ada itu kan ya. Sah itu insya Allah kalau syarat rukun sudah terpenuhi gitu kan. Resepsi itu memang beda lagi. Kayak begitu. Iya, memang jadi sekarang itu ya saya juga melihat fenomena yang sebenarnya gini loh teman-teman semuanya ya, syariat itu memudahkan hidup kita ya, percaya deh gitu kan ya, syariah Islam itu bikin hidup kita lebih mudah gitu kan ya. Tadi misalkan ya ada, kalau di beberapa budaya kan ada nanti istilahnya ada ngunduh mantu lah, mulung mantu lah, ada ini ada itu, mungkin tadi walimah juga harus begini harus begitu. Dulu ketika saya menikah dengan istri, kebetulan istri kan dari daerah yang dikenal kalau nikah itu harus besar-besar. Jadi istilahnya hajatnya itu habis-habisan lah gitu. Iya. Berdarah-darah nggak, Zan? Oh, enggak, alhamdulillah. Jadi, maka
dalam hal ini saya juga berpikir ya tadi kan sebelum saya ngaji atau sebelum kita kenal Islam gitu kan, dalam artian kenal Islam itu ya tadi kan bagaimana tata cara syariat Islam terkait pernikahan. Ya memang mindset kita itu menikah tuh begini, kayaknya menikah nggak mungkin nggak menikah modal 5 juta, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ya padahal sebenarnya kalau ya tadi ya ada saya punya guru, dia nikah cuman habis 2,5 juta kurang lebih kalau nggak salah, 2,5 juta atau 3 juta. Nah, saya dulu nikah sekitar berapa ya? Mungkin kalau dari dana pribadi itu saya cuma 5 juta. Ya, memang nanti dari orang tua dan lain-lain nambah ya. Nah. Cuma dana pribadi 5 juta teman-teman gitu kan. Belum dana yang dari istri ya. Kalau istri kan itu memang istilahnya kan kalau perempuan ya hajatnya hajat perempuan gitu ya maksudnya. Ya kita ya udahlah, namanya juga orang tua nggak masalah lah, sok senengin. Nah ini tadi makanya nanti ya buat teman-teman, nah ya kalau misalnya mau persiapan ya, nah boleh nanti ikutan ya Samara Academy ya. Jadi iklan. Ya enggak apa-apa Zat, ini jadi solusi bagi teman-teman kita yang sedang gelisah, bingung. Betul. Nanti kita ada kelas kelas pranikah gitu ya, dan memang itu intensif. Jadi mulai tadi kita bakal hitung sampai break even point. Sampai balik modal lah teman-teman ya, insyaallah. Ya, intinya ya memang mulai dari hukum fikih munakahat nanti kita akan bahas, terus nanti memang masalah manajemen keuangan gitu kan saya juga emang tadi di financial planner, jadi emang tadi perencanaan kira-kira berapa sih idealnya biaya yang dikeluarkan. Ya kembali setiap orang beda-beda. Ya, kemarin juga ada teman kebetulan lagi persiapan menikah gitu kan. Memang tidak langsung spesifik ngobrolin biaya, tapi lebih kepada memang persiapannya. Nah, silakan kayak gitu. Nanti insya Allah itu bakal dibahas tuh di kelas pranikah ya dari Samara Academy. Nanti dengan Kang Willy juga ya, Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, jadi teman-teman semua ya, ini pembahasan bukan pembahasan biasa, terkhusus bagi teman-teman yang ya tadi ya, teman-teman yang yang masih singgalilah. Ini memang materi yang rangu lah bahasa kita nyama ya, betul. Yang renyah. Karena memang materi ini emang materi yang dibutuhkan bagi teman-teman semua sebetulnya, betul. Yang memang mau menikah, terutama tadi berkaitan dengan persiapan. Kita itu ingin menikah, harapannya menikahnya kita itu membawa keberkahan, betul. Ya, betul. Memberikan keberkahan seperti itu. Maka ketika kita menikah pun memang harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh syariah seperti itu, dari bagaimana dari awal perkenalannya, kalau begitu sampai kemudian jadi sesi pernikahannya itu pun harus disiapkan, betul. Kan seperti itu. Jadi memang kita desain agar kemudian pernikahan kita itu membawa barokah seperti itu. Karena kan tujuan dari pernikahan kan tadi ya ada sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu kan ketenangan, betul. Ya, dari ketenangan maka nanti memunculkan kasih sayang kan, mawadah ya. Mawadah, betul. Nah dari kasih sayang itulah nanti munculnya rahmat. Gitu kan. Jadi jangan sampai beres nikah malah tenang gitu kan. Tadi aduh ya utang. Atau malah kan kalau di kampung tuh apa istilahnya tuh harus dihitung. Anak-anak emang rada henteu paham eta anak teh akadna kumaha ya. Itu kan ya, tapi memang ya inilah bisa jadi salah satu ya bahan hasanah. Apa tuh hasanah? Bukan makanan ya. Jadi ya beginilah ya budaya di kita kayak begitu yang memang harus kemudian diluruskan juga sebetulnya. Nah, bahan buat dakwah juga. Bahan buat dakwah. Gitu sebetulnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya pembahasan ini masih panjang, betul, ya. Betul. Kalau misalkan kita perhatikan ke pembahasan detailnya gitu kan ya ini sebetulnya betul edisi opa sebetulnya ya. Bridging kayak begitu, karena ta'aruf itu seperti apa teknisnya, lalu kemudian khitbah seperti apa teknisnya, sampai kepada tataran persiapan menikahnya, walimahnya pun itu bagaimana detailnya, itu memang harus ada di sesi-sesi yang lain seperti itu. Kalau di kelas itu sampai 8 pertemuan. Nah, jadi memang harus sampai masuk ke kelas kalau begitu, ada diskusi yang lebih intens seperti itu. Dan ketika memang sudah selesai pernikahan pun ya welcome to the jungle gitu kan ya.
Selamat datang ke mana nih? Persatuan Ojek atau Persatuan Suami Siaga. Semua suami siaga kayak begitu. Siap antar jaga ya. Masya Allah. Nah itu ada pembahasannya. Jadi memang ketika kita ini emang jadi agak lebih spesifik nih ya. Iya, iya. Kayak begitu. Itu ada dari kitabnya. Ya ini kan sampai kemudian ada kitabnya, memang ada fikihnya, tata caranya itu. Betul. Memang harus kemudian dipelajari. Ini bukannya jorang dan sebagainya, tapi ini ilmu yang harus kemudian dipelajari. Nah nanti teman-teman bisa cek di kitab Fathul Izhar. Masya Allah. Saya juga baru ingat. Itu rinci saat di situ. Oh, kitab itu, ya. yang udah ngaji udah. Saya baru cuma sampai ke Rotayun aja. Itu juga baru pembukaan. Bukan ya, Masya Allah. Oke, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Insya Allah ini sebagai sesi kita yang pertama ya. Untuk di sesi-sesi berikutnya Insya Allah akan didetilkan lebih detail kembali pembahasannya kayak begitu. Nanti kalau teman-teman suka dengan pembahasannya mungkin nanti boleh request aja ke Kang Willy ya. Iya betul. Apa nih yang mau kita coba kupas ya di Ramadan tuh Pelaminan. Temanya masih tetap Ramadan tuh Pelaminan ya. Iya. Tapi memang berpart-part nantinya. Masya Allah. Part 1, part 2, part 3 gitu kan ya. Sampai kayak ya para pencari Tuhan kan sampai 14 ya. Oh kira mau kayak apa? Mau menyaingi tersanjung. Gitu. Aduh, ada yang pada tahu nggak tersanjung? Jangan-jangan. Nah, kalau misalkan lahiran 90-an pasti tahu lah. Tahu ya. Gitu. Oke, gitu aja Zat. Baik, ya. Untuk diskusi kita di siang hari ini, barangkali ada closing statement untuk di sesi pertama ini Zat ya. Sehingga nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Masya Allah. Ya jadi emang ya tadi pembahasan yang tidak akan pernah tuntas. Nah, betul. Yaitu bahas pernikahan dan bahas horor gitu ya. Iya. Tapi ya memang insya Allah ya tadi di pembukaan ini ya From Ramadan to Pelaminan bukan berarti harus menyegerakan, memaksa mendorong teman-teman buat menikah, tidak. Tapi memang yang paling penting adalah buat teman-teman yang sedang persiapan menikah, ya mari persiapkan dengan matang ya. Disiapkan ilmunya paling utama, terus berikut juga mentalnya ya, karena memang tidak sedikit kurangnya ilmu ditambah dengan mentalnya memang ternyata belum siap ya tadi mungkin kembali ke alasannya dulu ya alasan menikahnya ternyata hanya sebatas karena kebelet gitu ya tadi kebelet didorong-dorong sama teman wae gitu kan akhirnya ujung-ujungnya nyesal dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi dipersiapkan sedemikian rupa ya sampai nanti break even point-nya. Jadi ada break even point gitu ya. Saya juga nggak kepikiran break even point itu awalnya. Beda ekonomi sih soalnya orang ekonomi sih jadi aja ada break even point. Ya kurang lebih seperti itulah Kang Willy. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di sesi-sesi berikutnya insyaallah. Siap. Karena memang ini sengaja digantung ya pembahasannya supaya memang teman-teman jadi penasaran. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya. Ya ini masih di sesi pertama, insyaallah nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Baik, syukron jidan untuk Ustadz Febrian Dani ya diskusi di siang hari ini begitu sangat renyah dan juga syahdu ya. Makin panas ya. Makin lagi puasa jadi panas. Makin panas kayak begitu. Oke, insyaallah kita akan bertemu kembali ya. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyaka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang dekat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, begitu teman-teman semua kita tutup bacaan doa bersama. Alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.